Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, bulan ini di gereja kita adalah bulan persekutuan. Biasanya pada bulan persekutuan kita melakukan anjang sana ke rumah-rumah jemaat, khususnya bagi mereka yang tidak terjangkau oleh rayon maupun kelompok. Tetapi pada bulan ini karena situasi pandemi masih terjadi, maka persekutuan tetap kita lakukan dengan berbagai keterbatasan yang ada. Namun demikian, saya berharap tidak mengurangi semangat kita dalam bersekutu. Pagi ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus memberikan suatu peringatan keras atas perpecahan yang terjadi di sana. Persekutuan yang dibangun rupa-rupanya telah mengalami pergeseran dasar. Dari dasar iman kepada Yesus Kristus berubah menjadi fanatisme kepada para pemimpin rohani. Akibatnya, persekutuan itu tidak lagi menghidupi nilai-nilai kekristenan, tetapi justru hanya meninggikan para pemimpin rohani. Satu sama lain saling meninggikan para pemimpinnya, mengagungkan para pemimpinnya, tetapi lupa untuk mengagungkan Tuhan dengan cara melakukan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan setiap hari. Akibatnya, teguran keras dilayangkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Bahkan dituliskan di sana bahwa jemaat Korintus belum siap menerima makanan keras, karena artinya mereka belum siap untuk sungguh-sungguh bertumbuh sebagai umat Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata nilai-nilai dalam persekutuan, dalam sebuah persekutuan bisa mengalami pergeseran dari dasarnya jika tidak dijaga dengan sungguh-sungguh. Yang seharusnya nilai-nilai itu berasal dari iman, dasar iman kepada Tuhan Yesus, bisa bergeser menjadi nilai-nilai yang berasal dari kepentingan pribadi maupun golongan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menjaga dasar dan nilai-nilai persekutuan yang Tuhan percayakan kepada kita, agar dasarnya hanya di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, dampaknya akan terlihat Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, yaitu persekutuan kita akan menjadi persekutuan yang selalu dirindukan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, di masa pandemi seperti ini, sebagian besar jemaat tidak bisa menikmati persekutuan tatap muka di gereja oleh karena berbagai faktor. Ada yang karena usia lanjut, ada yang karena bekerja di luar kota, atau bahkan mengalami sakit penyakit. Oleh karena itu, tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa sangat rindu untuk bersekutu di rumah Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentulah persekutuan itu dirindukan karena persekutuan ini dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus. Persekutuan yang dibangun atas dasar iman kepada Tuhan Yesus akan selalu dirindukan karena satu sama lain diikat oleh kasih Tuhan. Kasih dari Tuhan maupun kasih persaudaraan. Oleh karena itu, tidak akan mungkin ada persaingan di dalamnya. Tidak ada keinginan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Karena ada kasih Tuhan yang menjadi dasar persekutuan. Ada kasih persaudaraan yang mengikat antara satu anggota dengan anggota yang lain. Dan mari kita belajar ketika kita diberi kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama seperti masa pandemi ini. Bagi kita yang punya kesempatan untuk berangkat ke gereja, mengikuti persekutuan secara tatap muka, mari kita gunakan kesempatan itu dengan baik. Kita ingat saudara-saudara kita yang tidak bisa bersama-sama dengan kita, betapa rindunya mereka akan persekutuan ini. Oleh karena itu, semangat dalam menjalani persekutuan, semangat dalam menjaga persekutuan kita agar tetap di atas dasar yang satu, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan percayakan dan Tuhan letakkan kepada kami. Dan kiranya kami belajar untuk menjaga persekutuan itu dengan dasar yang hanya satu, yaitu dasar iman di dalam Yesus Kristus.
sehingga di dalamnya terdapat kerinduan kami untuk selalu bersekutu dan tidak ada perpecahan yang akan terjadi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami akan memulai setiap aktivitas kami. Kami memohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjaga persekutuan yang Tuhan percayakan.